datang. Karena kita sangat menyadari bahwa pada waktu dan gilirannya kita juga akan mengalami hal yang sama. Ya, kalau andai kata kita datang ke rumah saudara kita, tetangga kita, kawan kita, pada gilirannya nanti kawan-kawan kita datang ke tempat kita. Untuk apa? Untuk mendoakan. Sebab orang-orang yang meninggal dunia, termasuk orang tua kita, Ibunda Rani binti Haji Abdul Razak, itu telah mengalami apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat senang ketika kita yang masih hidup mendoakan, ya. Sebab orang kalau udah meninggal dunia, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti orang yang ada dalam keadaan karam. Innamal mayyitu fi qabrihi kal ghariqil mughawwathi yantaziru da'watan talhaquhu min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Jadi orang yang meninggal dunia seperti orang dalam keadaan yang tidak memiliki daya upaya, ada dalam keadaan yang karam. Apa aja kita lemparin dia senang, apalagi yang kita lemparin ban, ya, tambang, dia senang. Tetapi kalau orang yang meninggal dunia, kesenangannya lain lagi, ya, sebab situasi dan kondisi yang dimilikinya tidak seperti kita, ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang seperti itu butuh bantuan dari yang hidup berupa doa. Hadiyatul ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Jadi kita doain dan kita mohonkan ampun. Mahmakan dia sudah banyak melakukan kebaikan dan amal saleh, tapi masih perlu untuk kita doakan dan kita mohonkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bilang siapa? Rasul. Rasul bilang wa idza lahiqathu, ya, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Sebab yantaziru da'watan talhaqhu. Jadi dia menunggu doa-doa yang bisa dia dapatkan dari orang-orang yang hidup. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Kalau dia dapatkan, senangnya dia lebih daripada orang hidup dapat dunia dan isinya. Gitu. Senangnya bukan main. Oleh karena itu, kama tadi sudah, kalau andai kata kita memberikan doa dan memohonkan istighfar untuk saudara-saudara kita, apalagi orang tua kita, maka kita akan diperlakukan nanti oleh orang-orang yang hidup seperti itu. Ya. Dan kita sangat berhajat, apalagi model-model STMJ. Tahu nggak STMJ? Ya, sholat terus maksiat jalan, gitu. Kan artinya perlu kita mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, ya seimbang. Sebab nanti di akhirat ada yang namanya Ashabul A'raf. Ashabul A'raf itu kalau kebaikan dan keburukannya seimbang. Dia mau masukin surga, dia masih banyak kejahatannya, keburukannya, masukin neraka, kebaikannya juga banyak. Jadi ditaruh di tempat yang namanya A'raf. Dia hanya bisa melihat orang-orang yang senang masuk surga dan khawatir pada orang-orang yang masuk neraka. Tapi akhirnya dapat syafaat baginda Rasul, dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dalam kesempatan yang ada perlu, ya, membuat satu upaya agar kebaikan yang kita dapat bukan hanya produk dari diri kita sendiri. Kalau orang nih segitu banyaknya baca Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, itu berapa rangkem kalau cara Betawinya? Ya, kalau satu rangkum, satu lembar,
ya, benang kita pasang, kekuatannya nggak terlalu kuat. Tetapi kalau sampai ratusan lembar kita jadiin satu kayak tambang, kita nggak bisa putusin, kuat. Oleh karena itu kita juga berhajat kepada doa-doa saudara kita nanti pada saat kita berkalang tanah, kita ada di alam barzah. Saudara-saudara kita, kawan kita, apalagi anak-anak kita mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, kasihanilah dia, muliakan dia di tempat yang mulia di surga-Mu. Itu diterima oleh Allah. Karena Rasulullah katakan, ma min 'abdin yamutu fa yusalli ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi. Kalau ada kata orang meninggal terus didoain, disolatin, didoain sama 40 orang aja yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka doanya diterima oleh Allah. Illa syafa'ahumullah, Allah jadikan dia sebagai penolong. Ya, jadi penolong udah dijamin sama Rasulullah dari Allah tuh. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kita akan mendapatkan keselamatan. Wabadin, kita tahu yang namanya manusia kadang-kadang lupa, sangka kita yang meninggal adalah orang-orang lain aja, tetangga kita, saudara kita belakangan gitu. Yang namanya kalau datang ajal kita nggak bakalan mundur sebentar, apalagi kecepatan, nggak ada. Ya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu peristiwa kemarin di Cianjur itu, begitu saya datang ke sana, ya Allah, itu saya datang, saya tanya berapa lama digoyang. Saya bilang, orang situ bilang hanya beberapa detik, Ustaz. Jadi beberapa detik, tetapi akibatnya itu satu kampung, satu pandangan mata kita lihat. Itu rumah yang kayak begini udah pada kayak apa tuh, ditumbuk, nempel kapnya ke bawah. Kalau yang kuatan dikit miring gitu. Tapi semuanya tembok-temboknya tuh udah runtuh. Hanya beberapa detik, bukan digoyang ya. Artinya kalau Anda kata iza zulzilatil ardu zilzalaha, udah enggak ada sisa deh. Detik-detik, hitungan detik itu satu pandangan mata itu rata. Dan kalau model begitu, orang yang pulang dari sawah kan itu jam 12-an ya, waktu zuhur, yang lagi bebaring udah kecapean, ada yang lagi main, ada yang lagi di sekolah, semuanya bareng. Rumah ini teriak minta tolong, yang sana minta tolong, sampai luar biasa. Ya, kalau Allah kehendaki, Anda dikatakan sampai ajalnya udah gak ada tawaran. Oleh karena itu, di dalam kesempatan yang baik ini, usi nafsi wa iyyakum bittaqullah, karena dipesankan saya banyak ya. Jadi kita seperti yang Rasul katakan, aktsiru min dzikri hadimil ladzat wa mufarriqil jamaah. Kita banyak-banyak ingat yang namanya hadimil ladzat. Hadimil ladzat itu kematian yang kadang menghancurkan kelezatan. Kita lagi enak-enak hitung rumah kontrakan kita yang baru jadi 4 pintu, yang satu masih belum jadi. Yang jadi begini kita pikirin, anak kita lagi pikirin, kita pikirin lagi, ngitung duit lagi yang enak-enak. Ada guncangan begitu, udah bilang enggak, mau dibilang apa lagi? Anda saya lihat di sana tuh ada orang yang lagi bangun rumah, ya, rumahnya ini baru nih Pak, katanya masih diselesaikan, runtuh juga, ya. Apalagi yang lama, yang model-model rumah, yang konstruksinya asal-asalan gitu, nempel sama tanah, dia punya kap. Subhanallah, yang di dalam kita nggak tahu deh. Itu yang perlu diingat kata Rasulullah.
Ya, aksiru min dzikri hadimil ladzat wa mufarritil jama'at, yang memporak-porandakan kumpulan banyak. Yang tadinya anaknya 5 tinggal 2. Yang tadi masih ada saudaranya 400 orang yang meninggal. Ya, walaupun nggak bareng di TKP, tetapi utuh-utuh udah 400 lebih. Itu beberapa kecamatan aja. Di pinggir jalan raya itu nggak kena, sampai di Cianjur jalannya itu nggak, terus sampai ke dekat-dekat sana apa semacam Ciloto enggak. Artinya baru hitungan areal yang terbatas itu banyak yang meninggal. Apalagi kalau dijanjikan oleh Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, semua nggak ada tersisa. Oleh karena itu wajib kita persiapkan diri kita, harus ada dalam keadaan baik. Kapan aja yang kita nggak perkirakan, kalau dia datang, dia waktunya datang, kita ada dalam keadaan baik, insya Allah kita selamat. Ini yang penting, kita hidup senang, waktu kita meninggal selamat, ya. Dan di sana kita mendapat tempat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah kasih resep kita tuh. Resep kalau anda kita bersenang di sana, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Hendaknya kita melakukan kebaikan kapan aja, di mana aja, baik-baik aja deh. Sebab yang punya kekuasaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Fa innan naqida basir, kata Rasul, pesan kepada dia punya paman, ya, untuk melakukan amal-amalan yang baik, gitu. Fa innan naqida basir, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Kita biar sama-sama duduk sini, kan hati kita macam-macam, pikiran kita macam-macam. Siapa yang tahu sebenarnya kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baju boleh sama putih, peci, terus kita berdiri di tempat sholat, ya, kayak orang benar, ya. Tapi yang tahu sebenarnya Allah. Siapa yang tahu? Emang dia udah ngancem ada sendal cakep, pulang dia mau pakai sendal orang, ya nggak tahu. Allah tahu. Jadi kita ini, mudah-mudahan kita berusaha melakukan kebaikan dalam hidup kita. Falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita utamakan Allah, ya. Tadi kita kalau andai kita berpikiran hanya untuk Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat yang baik dalam kehidupan dunia kita dan selamat pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mari kita membacakan Ummul Quran, suratul Fatihah sekali lagi untuk almarhumah